Namaku Nabila Ardiani. Di depan puluhan orang, ibu mertuaku menunjuk wajahku sambil tertawa. Katanya, aku menantu paling tidak berguna yang pernah masuk ke keluarganya. Katanya, aku cuma numpang hidup dari suaminya. Dan yang paling menyakitkan, saat semua orang melihatku dipermalukan, suamiku, Reza Mahendra, hanya dia menundukkan kepala. Tidak ada yang tahu kalau setiap hinaan yang mereka lontarkan sebenarnya sedang menghina seseorang yang sudah meninggal. Ayahku, orang yang sebelum meninggal berulang kali berpesan agar aku tidak pernah membuka rahasia harta warisan yang beliau tinggalkan kepada siapapun. Aku menuruti pesan itu. Aku memilih diam. Aku memilih menahan sakit. Sampai suatu hari, ibu mertuaku menghina ayahku di depan keluarga besar dan tetangga. Saat itulah, sebuah rahasia yang kusimpan rapat selama bertahun-tahun hampir terbongkar. Dan ketika pesan terakhir ayah akhirnya didengar semua orang, seluruh ruangan langsung membeku. Ternyata jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian. Subscribe untuk bantu kami, agar setiap hari kami bisa menyajikan cerita seru dan menarik lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Namaku Nabila Ardiani. Kalau ada yang bertanya, apa masa paling berat dalam hidupku? Jawabannya, bukan saat ayah meninggal, tapi saat aku harus hidup setiap hari di tengah orang-orang yang terus menganggapku tidak berharga. Semua bermula beberapa bulan setelah aku menikah dengan Reza Mahendra. Saat itu, kami tinggal tidak jauh dari rumah mertuaku. Hampir setiap hari aku datang membantu. Kadang memasak, kadang membersihkan rumah, kadang menemani ibu mertua kalau sedang ada tamu. Awalnya, aku mengira semua akan baik-baik saja. Aku salah. Pagi itu, aku sedang membantu menyiapkan makanan, karena ada beberapa teman ibu mertua yang akan berkunjung. Musik. Aku sibuk di dapur sejak subuh. Saat makanan hampir selesai, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa musik camilan. Begitu masuk, ibu mertuaku Rati Sulastri langsung memperkenalkanku. Ini Nabila, menantu saya. Aku tersenyum sopan. Salah satu tamunya membalas senyumku. Wah, cantik ya menantunya. Belum sempat aku mengucapkan terima kasih. Bu Ratih langsung tertawa kecil. Cantik sih cantik. Saya yang datang ke keluarga kami cuma bawa badan. Semua orang tertawa. Aku ikut tersenyum meski dadaku langsung terasa sesak. Aku berusaha menganggap itu hanya candaan. Tapi ternyata itu bukan candaan. Sepanjang pertemuan, Bu Ratih terus membandingkanku dengan menantu orang lain. Anaknya Bu Ningsih kemarin dikasih mobil sama mertuanya. Yang satu lagi dapat rumah dari orang tuanya sebelum nikah. Kalau Nabi layak, ya sudahlah. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa. Tapi aku tahu maksud sebenarnya. Aku sedang direndahkan. Aku menunduk dan memilih kembali ke dapur. Di sana aku menarik napas panjang berkali-kali. Aku teringat ayah. Kalau ayah masih hidup, mungkin beliau tidak akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini. Tapi ayah sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pesan terakhirnya yang selalu kusimpan rapat di musik dalam hati. Pesan yang tidak pernah kuitakan kepada siapun, bahkan kepada suamiku sendiri. Siang harinya setelah semua tamu pulang, aku membantu membereskan rumah. Saat sedang mencuci piring, Burti masuk ke dapur, berdiri di belakangku. Aku menoleh. Iya Bu, kamu jangan tersinggung ya sama omongan tadi. Aku tersenyum kecil. Tidak kok Bu. Tapi kalimat berikutnya membuat senyumku membeku. Ibu cuma berharap anak ibu dapat istri yang bisa membantu keluarga. Aku terdiam. Maksud ibu ya paling tidak, ada yang dibanggakan lah. Rumah kek, mobil kek, modal usaha kek. Reza itu anak paling baik. Sayang nasibnya kurang beruntung. Aku menggenggam spons lebih erat.
Dalam hati aku ingin menangis, tapi aku tetap diam. Aku tidak mau memperpanjang masalah. Malamnya aku menceritakan semuanya kepada Reza. Musik. Aku berharap suamiku akan membelaku. Tapi yang kudapat justru jawaban yang membuatku kecewa. Namanya musik, juga orang tua, Be. Sabar saja. Aku menatap wajahnya. Cuman itu. Reza menghela napas. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang suka ngomong begitu. Kalimat itu membuatku sadar satu hal. Reza mendengar semua penghinaan itu, dan dia memilih diam. Hari demi hari berlalu, aku semakin sering mendengar sindiran. Kalau ada acara keluarga, aku selalu dijadikan bahan perbandingan. Kalau ada tetangga datang, aku selalu dijadikan contoh menantu yang tidak membawa keuntungan. Yang paling menyakitkan, semua dilakukan seolah-olah aku memang pantas menerimanya. Suatu sore, keluarga besar berkumpul di rumah Bu Ratih. Aku membantu menyiapkan makanan sejak siang. Saat semua orang makan bersama, salah satu saudara bertanya, "Nabila, kerja apa sekarang?" Aku baru membuka mulut. Belum sempat menjawab, Bu Ratih langsung menyela, "Kerja sih kerja, tapi ya biasa saja, bukan dari keluarga berada juga." Beberapa orang tertawa kecil. Aku menunduk menahan malu. Lalu seseorang bertanya lagi, "Kalau orang tua Nabila dulu usaha apa?" Ruangan mendadak hening. Aku langsung teringat ayah. Beliau sudah meninggal hampir 2 tahun. Namun sebelum aku menjawab, Bu Ratih kembali berbicara. "Sudahlah, jangan dibahas. Kasihan Nabila nanti sedih." Ucapan itu terdengar seperti perhatian, tapi ekspresinya menunjukkan hal yang berbeda. Aku tahu beliau sengaja melakukannya. Sengaja membuatku merasa kecil di depan semua orang. Saat perjalanan pulang malam itu, aku duduk diam di motor. Reza tidak banyak bicara. Aku juga tidak. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku membuka laci kecil di samping tempat tidur. Di dalamnya, tersimpan sebuah amplop tua peninggalan ayah. Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Sudah lama aku tidak membuka amplop itu. Aku menatap tulisan tangan ayah yang masih tersimpan rapi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai bertanya-tanya. Sampai kapan aku harus menahan semua penghinaan ini sendirian? Tanpa kusadari, sebuah masalah yang jauh lebih besar ternyata sedang mendekat ke keluarga suamiku. Masalah yang nantinya akan membuat namaku menjadi sasaran berikutnya. Dan saat itu terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam ketika aku kembali membaca amplop peninggalan ayah, hidupku tidak menjadi lebih tenang. Justru sebaliknya, masalah baru mulai datang satu persatu. Dan kali ini aku musik tidak hanya dihina, aku mulai dijadikan sasaran. Semua bermula pada suatu pagi ketika rumah mertuaku mendadak ramai. Aku sedang menyapu halaman ketika melihat seorang pria parubaya datang bersama 2 orang lainnya. Wajah mereka terlihat tegang. Mereka langsung masuk ke rumah Bu Ratih. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai beberapa menit kemudian, terdengar suara pertengkaran dari dalam. Aku menghentikan sapuanku. Suara Bu Ratih terdengar panik. "Tolong kasih waktu lagi. Saya pasti tanggung jawab." Musik. Lalu terdengar suara pria lain yang jauh lebih keras. "Kami sudah terlalu lama menunggu. Kalau minggu ini tidak dibayar, urusannya beda lagi." Dadaku mulai tidak enak. Saat aku masuk rumah, suasananya langsung berubah hening. Bu Ratih buru-buru menghapus air matanya. Sedangkan Bagas Pratama, adik iparku, duduk dengan wajah pucat. Tidak ada yang menjelaskan apapun. Aku hanya memilih diam. Namun malam harinya, Reza akhirnya bercerita. Ternyata Bagas memiliki hutang yang jumlahnya cukup besar. Awalnya aku kaget. Bagas selama ini terlihat baik-baik saja. Bahkan sering pamar membeli barang baru. Aku tidak menyangka keadaannya separah itu. "Berapa hutangnya?"
Kataku pelan. Reza menyebut angka yang membuatku terdiam beberapa detik. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Bagaimana bisa sebanyak itu? Reza menggeleng. Katanya usaha temen. Katanya investasi. Tapi sekarang uangnya hilang. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku kasihan, tapi aku juga bingung harus bagaimana. Masalah itu bukan urusanku. Aku tidak punya kemampuan membantu sebanyak itu. Aku pikir persoalan akan berhenti di situ. Aku salah. 2 hari kemudian, Bu Rati datang ke rumah kami. Wajahnya terlihat sangat ramah, berbeda dari biasanya. Nabila, ibu mau bicara sebentar. Aku mempersilakannya masuk. Setelah duduk, beliau langsung memegang tanganku. Bagas sedang susah. Kamu pasti tahu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Ibu berharap kamu bisa bantu keluarga. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bantu bagaimana? Bu Rati tersenyum. Pinjamkan uang dulu. Nanti, kalau sudah ada rezeki dikembalikan. Aku terdiam. Jujur saja, tabungan yang kumiliki tidak banyak. Sebagian besar, bahkan sudah direncanakan untuk kebutuhan masa depan anak kami nanti. Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Maaf, Bu. Kalau jumlah kecil mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau sebesar itu, saya benar-benar tidak sanggup. Senyum Bu Ratih perlahan menghilang. Tatapannya berubah. Kamu yakin tidak punya? Saya memang tidak punya sebanyak itu, Bu. Beliau berdiri lalu mengangguk pelan. Baiklah, Ibu mengerti. Namun ada suaranya membuatku tahu, beliau sebenarnya tidak mengerti. Dan benar saja, sejak hari itu, sikapnya berubah semakin dingin. Kalau sebelumnya hanya sindiran kecil, sekarang hampir setiap pertemuan selalu ada kalimat yang menyakitkan. Suatu sore aku datang ke rumahnya membawa makanan. Beliau menerima wadah itu tanpa senyum. Bagas lagi susah. Tapi ada orang yang tetap tegal lihat keluarga kesulitan. Aku tahu kalimat itu ditujukan kepadaku. Aku memilih diam. Besoknya lebih parah lagi. Saat sedang membeli sayur, aku mendengar 2 tetangga membicarakanku. Katanya Nabila sebenarnya punya uang. Aku langsung menoleh. Salah satu ibu terlihat kaget melihatku. Yang satu lagi buru-buru diam. Namun aku sudah mendengar cukup banyak. Katanya aku sengaja tidak mau membantu keluarga suami. Katanya aku pelit. Katanya aku lebih mementingkan diri sendiri. Aku pulang dengan langkah lemas sepanjang jalan pikiranku kacau. Siapa yang menyebarkan cerita itu? Aku sudah tahu jawabannya. Malamnya aku bertanya kepada Reza. Mas, apa ibu cerita sesuatu ke tetangga? Reza terlihat ragu. Aku tidak tahu. Aku menatap wajahnya. Lalu tiba-tiba aku sadar dia tahu, tapi dia tidak ingin mengatakannya. Aku mulai merasa marah. Selama ini aku terus diam, terus mengalah, terus menjaga perasaan semua orang. Tapi kenapa justru aku yang diperlakukan seperti orang jahat? Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa hari kemudian Bagas sendiri datang ke rumah. Awalnya aku pikir dia ingin meminta maaf atas semua gosip yang beredar. Ternyata bukan, Mbak. Aku cuma mau bilang kalau keluarga itu harus saling bantu. Aku mengangguk. Iya, makanya aku heran. Katanya sambil menatapku tajam. Ada orang yang bisa tidur nyenyak saat keluarganya sedang kesusahan. Aku membeku. Bagas berdiri lalu pergi begitu saja, meninggalkan luka yang semakin dalam di hatiku. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Bukan karena uang, bukan karena hutang, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa seluruh keluarga suamiku mulai melihatku sebagai musuh. Dan aku belum tahu bahwa fitnah yang lebih kejam ternyata sedang disiapkan untuk menghancurkan namaku. Sebuah fitnah yang akan membuat suamiku mulai meragukanku sendiri. Sejak Bagas datang ke rumah dan menyindirku secara langsung, suasana hidupku semakin tidak nyaman. Aku mulai merasa kemanapun melangkah,
Selalu ada tatapan aneh yang mengikutiku. Awalnya, aku mengira itu hanya perasaanku, tapi ternyata bukan. Suatu pagi, aku pergi ke warung dekat rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Saat sedang memilih sayur, dua ibu yang berdiri tidak jauh dariku sedang mengobrol pelan. Aku tidak sengaja mendengar namaku disebut. Katanya uangnya banyak, tapi pelit. Kasihan keluarga suaminya. Aku langsung membeku. Yang satu lagi mengangguk. Iya. Padahal, adiknya suami lagi susah. Kalau aku jadi dia si malu, dadaku seperti ditusuk. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi setiap kata masuk ke kepalaku, aku pulang sambil menahan air mata. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di ruang tamu. Aku tidak mengerti kenapa ceritanya bisa menyebar sejauh itu. Padahal, aku tidak pernah bercerita kepada siapapun soal keuangan kami. Yang lebih menyakitkan, sekarang orang-orang percaya bahwa aku sengaja membiarkan keluarga suamiku menderita. Malam harinya aku kembali mencoba bicara kepada Reza. Mas, menurutmu aku salah? Reza yang sedang memainkan ponselnya menoleh. Salah soal apa? Soal tidak membantu Bagas. Ia terdiam beberapa detik. Aku cuma berpikir kalau memang ada rezeki lebih, mungkin tidak ada salahnya membantu. Kalimat itu langsung membuat hatiku panas. Jadi sekarang kamu juga berpikir aku pelit. Bukan begitu. Aku cuma belum selesai Reza bicara. Aku langsung berdiri. Selama ini, aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku hormati keluargamu. Aku selalu datang kalau diminta. Aku selalu membantu ibumu. Tapi kenapa sekarang semua orang memperlakukanku seperti orang jahat? Reza terdiam. Dan sekali lagi, aku tidak mendapatkan pembelaan yang kuharapkan. Beberapa hari kemudian, Batih mengadakan kumpul keluarga. Katanya hanya makan bersama biasa. Tapi entah kenapa, perasaanku tidak tenang. Saat aku dan Reza datang, hampir semua saudara sudah berkumpul. Ada paman, ada bibi, ada sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat juga ikut hadir. Aku membantu menata makanan seperti biasa. Namun sejak awal, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Banyak orang memperhatikanku, seolah mereka sudah mendengar cerita tertentu tentang diriku. Saat makan berlangsung, salah satu bibi membuka pembicaraan. Bagaimana? Bu Ratih langsung menghela napas panjang. Kasihan masih berusaha cari jalan keluar. Lalu beliau melirik ke arahku. Ada keluarga yang mampu bantu. Tapi ya sudahlah. Namanya juga tidak semua orang punya hati yang sama. Ruangan langsung hening. Aku tahu siapa yang sedang dibicarakan. Beberapa orang mulai saling pandang. Aku menggenggam ujung bajuku di bawah meja. Lalu salah satu tetangga ikut menimpali. Memang kalau sudah urusan uang, kadang orang berubah. Terdengar beberapa anggukan. Aku menahan napas. Ini bukan lagi sindiran. Ini sudah menjadi penghakiman di depan banyak orang. Aku menoleh ke arah Reza. Berharap kali ini dia akan bicara. Tapi suamiku hanya diam. Diam lagi. Saat itulah sesuatu dalam diriku mulai hancur. Aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Lalu pukulan berikutnya datang. Salah satu saudara bertanya tentang keluargaku. Nabila Ahmu kerja apa ya? Aku langsung teringat ayah. Sosok yang selama hidupnya bekerja keras tanpa pernah menyusahkan orang lain. Aku baru saja membuka mulut ketika Bu Ratih mendahuluiku. Sudahlah, tidak usah dibahas. Kasihan nanti ayahnya juga sudah tidak ada. Nada suaranya terdengar iba, tapi aku tahu maksud sebenarnya. Beliau sedang merendahkan keluargaku lagi. Beberapa orang langsung diam, dan rasa malu yang selama ini kutahan akhirnya terasa begitu berat. Aku tidak sanggup lagi duduk di sana. Aku izin ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, air mataku langsung jatuh. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena uang, bukan karena hutang, tapi karena nama ayahku kembali dijadikan bahan untuk mempermalukanku.
Ayah yang bahkan sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Malam itu aku pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka laci kecil di kamar. Di dalamnya masih tersimpan amplop tua peninggalan ayah. Amplop yang selama ini selalu kujaga. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat yang sudah berkali-kali kubaca. Namun malam itu ada satu bagian yang membuatku berhenti bernapas beberapa detik. Kalimat yang dulu tidak terlalu kupahami, tapi sekarang terasa sangat berbeda. Ayah menulis sesuatu tentang seseorang yang bisa dipercaya jika suatu hari aku berada dalam masalah besar. Aku membaca nama itu berulang kali, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai berpikir untuk mencarinya. Karena tanpa kusadari, orang yang disebut ayah dalam surat itu ternyata sedang dalam perjalanan menuju hidupku, dan kedatangannya akan mengubah segalanya. Sejak malam ketika aku menemukan nama seseorang di surat peninggalan ayah, pikiranku tidak pernah tenang. Nama itu terus teringat. Pak Yudhistira. Ayah menulisnya dengan sangat jelas. Jika suatu hari kamu berada dalam keadaan sulit dan tidak tahu harus percaya kepada siapa, temui Pak Yudhistira. Beliau tahu semua yang ayah titipkan untukmu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Semakin kuaca, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Apa sebenarnya yang dimaksud ayah? Apa yang beliau titipkan? Dan kenapa selama ini aku tidak pernah mencari orang itu? Namun sebelum aku sempat mengambil keputusan, masalah baru kembali datang musik. Dan kali ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Pagi itu, Bu Rati datang ke rumah tanpa memberi kabar. Wajahnya terlihat serius. Begitu duduk, beliau langsung berbicara. Nabila, Ibu mau bicara baik-baik. Aku mengangguk. Silakan, Bu. Bagas sekarang semakin terdesak. Kalau tidak segera ada uang, masalahnya bisa panjang. Aku diam. Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Lalu Batih menatapku tajam. Kamu benar-benar tidak bisa membantu. Saya memang tidak punya uang sebanyak itu, Bu. Jawabanku membuat wajah beliau langsung berubah. Kamu keras kepala sekali. Aku terkejut. Selama ini aku selalu bicara sopan. Tapi hari itu, beliau bahkan tidak berusaha menutupi kekesalannya. Kamu ini sudah jadi bagian keluarga. Masa keluarga sendiri kesulitan kamu cuma diam. Aku menahan napas, Bu. Membantu itu niat. Kalau memang mampu pasti saya bantu. Tapi saya memang tidak punya. Bu Rati berdiri lalu berkata dengan nada yang membuat dadaku sesak. Atau sebenarnya kamu memang tidak peduli. Setelah itu, beliau pergi meninggalkan rumah dalam keadaan penuh ketegangan. Malamnya, aku kembali menceritakan semuanya kepada Reza. Aku berharap kali ini dia mengerti. Tapi justru jawaban Reza membuatku tidak bisa tidur semalaman. Mungkin ibu ada benarnya. Aku menatapnya tidak percaya. Maksudmu, kalau memang ada cara membantu, kenapa tidak dicoba? Aku merasa seperti ditampar. Jadi sekarang kamu juga berpikir, aku berbohong. Aku tidak bilang begitu, tapi aku juga kasihan sama Bagas. Air mataku hampir jatuh. Aku mulai sadar, fitnah yang disebarkan selama ini mulai mempengaruhi suamiku sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada hinaan siapapun. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi dingin. Aku dan Reza mulai sering diam. Bukan karena tidak saling sayang, tapi karena ada tembok yang perlahan tumbuh di antara kami. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar Reza berbicara di telepon. Aku tidak sengaja mendengar namaku disebut. Iya, Bu. Nanti saya coba bicara lagi sama Nabila. Dadaku langsung berdebar. Aku tahu dia sedang berbicara dengan ibunya, dan aku tahu topik pembicaraannya adalah diriku. Pagi harinya aku bertanya, Mas, kalau memang kamu tidak percaya padaku, bilang saja. Reza terlihat kaget. Kenapa bicara begitu? Karena aku capek. Aku capek dianggap jahat.
Aku capek dianggap menyembunyikan sesuatu. Dan aku lebih capek lagi karena suamiku sendiri tidak membelaku. Reza terdiam. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat hatiku hancur. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa semua orang merasa ada yang aneh? Aku langsung membeku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan setelah Reza pergi bekerja. Bahkan sampai malam tiba. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa rumah tanggaku berada di ujung jurang. Aku masuk ke kamar, membuka laci, mengambil surat peninggalan ayah. Tanganku gemetar saat membaca kembali setiap barisnya. Lalu mataku berhenti pada satu kalimat yang selama ini selalu membuatku tenang. Nabila, jangan pernah membuka semua yang ayah tinggalkan sebelum waktunya tiba. Akan ada orang yang mencoba mendekat karena harta. Akan ada orang yang mengukur dirimu dari uang. Tapi nilai dirimu tidak pernah ditentukan. Oleh itu, air mataku jatuh tanpa bisa kutan. Rasanya seperti ayah sedang berbicara, musik langsung kepadaku. Malam itu aku membuat keputusan. Aku harus mencari Pak Yudhistira. Aku harus mengetahui apa sebenarnya yang ingin ayah sampaikan sebelum terlambat. Keesokan harinya, aku mulai mencari alamat yang tertulis di surat. Namun saat aku sedang bersiap keluar rumah, ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. Dengan ragu aku mengangkatnya. Halo. Beberapa detik tidak ada musik jawaban. Lalu terdengar suara pria tua yang tenang dari seberang sana. Apakah ini Nabila Ardiani? Jantungku langsung berdegup kencang. Iya, musik saya sendiri. Pria itu menarik napas pelan. Saya Yudhira, sahabat ayahmu. Musik. Dan sudah waktunya kita bertemu. Saat mendengar kalimat itu, tubuhku langsung merinding. Karena tanpa kusadari, orang yang selama ini kucari ternyata lebih dulu mencariku. Sejak menerima telepon dari Pak Yudhistira, musik aku hampir tidak bisa tidur. Ada begitu banyak pertanyaan di kepalaku. Kenapa beliau baru menghubungiku sekarang? Apa sebenarnya yang dititipkan ayah? Dan kenapa ayah begitu yakin suatu hari aku akan membutuhkan bantuan beliau? Keesokan harinya, aku menemui Pak Yudhistira di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Rambutnya musik sebagian besar sudah memutih, namun tatapannya hangat. Begitu melihatku, beliau langsung berdiri. Nabila, kamu sangat mirip ayahmu. Musik. Kalimat itu langsung membuat mataku panas. Sudah lama tidak ada yang menyebut ayah dengan penuh hormat seperti itu. Kami duduk di ruang tamu. Di atas meja sudah tersedia teh hangat. Beberapa menit pertama hanya diisi cerita tentang ayah. Tentang bagaimana beliau bekerja keras selama hidupnya, tentang bagaimana beliau selalu membicarakanku. Dan semakin lama mendengar cerita itu, semakin aku merindukan ayah. Lalu Pak Yudhistira membuka sebuah map tua. Aku, musik langsung memperhatikan map itu karena namaku tertulis jelas di bagian depan. Beliau mendorongnya perlahan ke arahku. Ini yang dititipkan ayahmu. Tanganku gemetar saat menerimanya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan surat. Namun sebelum aku sempat membaca semuanya, Pak Yudhistira berbicara. Ayahmu sudah memperkirakan ini akan terjadi. Aku menatap beliau. Maksudnya, beliau tersenyum tipis. Akan ada orang yang menilaimu dari uang. Akan ada orang yang mendekat karena harta. Dan akan ada orang yang membuatmu merasa tidak berharga. Persis seperti isi surat ayah, dadaku mulai berdebar. Pak Yudhistira lalu melanjutkan. Karena itu, ayahmu meminta satu hal. Jangan buka semuanya sampai kamu benar-benar tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Aku menunduk. Air mataku mulai jatuh. Selama ini aku menahan semua hinaan demi menjaga pesan ayah. Dan ternyata,
Ayah sudah memikirkan semua ini jauh sebelum beliau meninggal. Saat perjalanan pulang, hatiku terasa campur aduk. Ada sedih, ada rindu, tapi juga ada sedikit ketenangan. Setidaknya sekarang aku tahu aku tidak sedang berjalan sendirian. Ayah sudah meninggalkan petunjuk. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena ketika sampai di rumah, masalah baru sudah menungguku. Reza duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Aku langsung merasa tidak enak. "Mas, ada apa?" Bukannya menjawab, Reza justru mengeluarkan sebuah amplop dari atas meja. Aku belum pernah melihat amplop itu sebelumnya. "Ini apa?" "Taku." Reza menatapku. Harusnya aku yang tanya. Jantungku langsung berdebar. Aku membuka amplop itu, dan seketika wajahku pucat. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi rekening bank atas namaku. Aku langsung tahu itu bukan rekening utama yang sebenarnya. Itu rekening lama yang sudah jarang kupakai. Tapi yang membuatku kaget, ada angka saldo yang cukup besar tercetak di sana. Aku menoleh ke arah Reza. "Dari mana ini?" Reza menggeleng. "Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah, kenapa kamu bilang tidak punya uang?" Dadaku langsung sesak. Aku baru menyadari sesuatu. Seseorang sedang mencoba menjebakku. "Mas, dengarkan aku dulu." Tapi Reza memotong. "Selama ini kamu bilang tidak mampu membantu. Tapi ternyata ada rekening seperti ini." Aku menatap suamiku tidak percaya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat kecurigaan di matanya. Kecurigaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena dokumen itu, tapi karena orang yang paling kuharapkan percaya, justru mulai meragukanku. "Mas, kamu benar-benar percaya aku sengaja berbohong?" Reza terdiam. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. Karena diam itu berarti dia tidak lagi yakin kepadaku. Malam itu menjadi malam terburuk dalam pernikahan kami. Kami tidur dalam satu kamar, tapi rasanya seperti orang asing. Aku musik menangis diam-diam membelakangi Reza, sedangkan dia tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, keadaan semakin buruk. Saat aku datang ke rumah Bu Ratih, ternyata hampir seluruh keluarga sudah berkumpul. Begitu aku masuk, semua mata langsung tertuju kepadaku. Suasana terasa aneh, seolah mereka sudah mengetahui sesuatu. Lalu Bu Ratih berdiri, tatapannya tajam. Akhirnya ketahuan juga aku membeku. "Apa maksud Ibu?" Beliau tersenyum sinis. Selama ini pura-pura tidak punya uang, ternyata menyimpan banyak rahasia. Beberapa saudara mulai berbisik-bisik. Aku langsung sadar dokumen rekening itu sudah menyebar. Dan sekarang, semua orang percaya aku telah membohongi mereka. Aku mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Bahkan, Bagas ikut menatapku dengan senyum kemenangan. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja membuat semua ini terjadi. Seseorang sengaja ingin menghancurkan kepercayaanku di depan keluarga. Dan orang itu berhasil. Karena ketika aku menoleh ke arah Reza, suamiku masih berdiri diam tanpa membelaku. Namun di tengah semua tuduhan itu, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Yudhistira. Isi pesannya sangat singkat. "Jangan takut. Dokumen asli yang dititipkan ayahmu sudah siap dibuka, dan setelah kamu melihatnya, hidup semua orang yang menghina kamu akan berubah selamanya." Pesan dari Pak Yudhistira terus terngiang di kepalaku. Jangan takut. Dokumen asli yang dititipkan ayahmu sudah siap dibuka. Dan setelah kamu melihatnya, hidup semua orang yang menghina kamu akan berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan menahan sakit, aku merasa ada secercah harapan. Tapi saat itu, keadaanku sedang berada di titik paling rendah. Seluruh keluarga suamiku sudah menganggapku pembohong. Tetangga mulai membicarakanku. Dan yang paling menyakitkan,
Reza masih belum sepenuhnya mempercayaiku. 2 hari kemudian, Pak Yudhistira menghubungiku lagi. Beliau memintaku datang bersama suamiku. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku mengajak Reza. Sepanjang perjalanan, suasana di mobil sangat sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada candaan. Yang ada hanya jarak yang terasa semakin lebar di antara kami. Sesampainya di rumah Pak Yudhistira, musik kami dipersilakan masuk. Di ruang tamu, sudah tersedia beberapa map besar dan sebuah kotak kayu tua. Aku langsung mengenal kotak itu. Kotak milik ayah. Kotak yang dulu selalu beliau simpan di lemari kamar. Mataku langsung berkaca-kaca. Pak Yudhistira duduk di hadapan kami. Lalu beliau memandang Reza. Saya mengenal almarhum Hendra Wirawan lebih dari 20 tahun. Dan sebelum meninggal, beliau menitipkan sesuatu yang harus disampaikan pada waktu yang tepat. Reza terlihat bingung. Sedangkan jantungku berdegup sangat kencang. Pak Yudhistira membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen penting, sertifikat, surat kepemilikan, dan beberapa berkas investasi yang selama ini tidak pernah kuketahui secara rinci. Reza yang duduk di sampingku mulai berubah ekspresi. Musik, semakin lama wajahnya semakin pucat. Pak Yudhistira lalu berkata, pelan, "Semua ini adalah milik Nabila." Ruangan mendadak hening. Aku menoleh ke arah Reza. Dia terlihat tidak percaya. Pak Yudhistira melanjutkan, "Ayahmu tidak pernah miskin, Nabila. Beliau hanya tidak suka memamerkan apa yang dimiliki." Air mataku langsung jatuh, karena selama berbulan-bulan lama, ayah terus direndahkan. Padahal, kenyataannya sama sekali berbeda. Kemudian Pak Yudhistira mengeluarkan sebuah surat terakhir. Surat yang belum pernah kubaca sebelumnya. Surat yang ternyata disimpan terpisah. Beliau menyerahkannya kepadaku. Tanganku gemetar saat membuka lipatannya. Di bagian atas terdapat tulisan tangan ayah. "Untuk putriku tercinta, Nabila." Aku langsung menangis. Bahkan sebelum membaca isinya, dengan suara bergetar, aku mulai membaca. Setiap kalimat membuat dadaku semakin sesak. Ayah menulis tentang rasa sayangnya, tentang kebanggaannya kepadaku, tentang kekhawatirannya jika suatu hari aku diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang hanya melihat uang. Reza mulai menundukkan kepala. Sedangkan aku sudah tidak mampu menghentikan air mata. Lalu sampailah aku pada bagian yang membuat seluruh ruangan membeku. Jika suatu hari ada orang yang merendahkan putriku karena harta, maka orang itu telah gagal melihat nilai sebenarnya dari dirinya. Aku terdiam, tanganku semakin gemetah. Dan kalimat berikutnya, musik, jauh lebih mengejutkan. Seluruh harta yang ayah tinggalkan hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang menghargai dan melindungi putriku, bukan oleh mereka yang menyakitinya. Reza langsung mengangkat wajahnya. Matanya mulai memerah. Aku bisa melihat penyesalan di sana. Namun semuanya belum selesai. Pak Yudhistira kemudian menunjukkan satu dokumen terakhir. Dokumen yang selama ini menjadi alasan utama kenapa ayah merahasiakan semuanya. Ternyata, sebagian besar aset itu tidak bisa disentuh siapapun tanpa persetujuanku. Tidak ada hak keluarga lain, tidak ada hak saudara, tidak ada hak pihak manun. Semua keputusan ada di tanganku. Aku mulai memahami maksud ayah. Beliau ingin memastikan aku tidak menjadi sasaran orang-orang yang hanya mengejar harta. Saat pertemuan selesai, Reza masih terlihat syok. Sepanjang perjalanan pulang, dia beberapa kali mencoba bicara. Tapi aku belum siap. Luka yang kuterima terlalu dalam. Malam harinya, sesuatu yang tidak kudu terjadi. Reza datang ke kamar sambil membawa surat ayah yang tadi kubaca. Lalu ia duduk di hadapanku. Matanya merah. "Nabila, aku minta maaf. Aku terdiam." Untuk pertama kalinya sejak semua masalah dimulai, suara Reza terdengar benar-benar hancur.
Aku gagal jadi suami yang baik. Aku membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian. Air matanya jatuh, dan itu membuatku semakin sedih, karena penyesalan memang selalu datang terlambat. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponsel Reza berbunyi. Telepon dari Bu Ratih. Reza mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah. Apa? Reza berdiri mendadak. Aku ikut panik. Ada apa? Reza menatapku. Besok ibu mengumpulkan seluruh keluarga besar di rumah. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Aku langsung tahu. Cepat atau lambat rahasia yang selama ini tersembunyi akan sampai ke telinga Bu Ratih. Dan jika itu terjadi, pertemuan keluarga besok akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Karena untuk pertama kalinya, semua orang yang selama ini menghina aku akan mendengar pesan terakhir musik ayah secara langsung. Hari yang selama ini tidak pernah kubayangkan akhirnya tiba. Rumah Bu Ratih penuh oleh keluarga besar, paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Bahkan beberapa orang yang dulu sering mendengar cerita buruk tentang diriku juga hadir. Aku datang bersama Reza. Suamiku terlihat berbeda. Sejak bertemu Pak Yudhistira, wajahnya musik tidak pernah benar-benar tenang. Aku tahu, dia sedang menyesali banyak hal, namun luka yang sudah terjadi tidak bisa hilang begitu saja. Begitu kami masuk, aku langsung merasakan suasana yang aneh. Beberapa orang memandangku sambil berbisik, sama seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini aku tidak menunduk. Aku tidak lagi merasa harus membela diri karena kebenaran sudah ada di tanganku. Bu Ratih berdiri di ruang tengah. Wajahnya terlihat percaya diri, seolah masih memegang kendali atas semuanya. Lalu beliau membuka pertemuan. Saya mengumpulkan keluarga hari ini karena ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Beliau melirik ke arahku. Tatapan itu masih sama. Masih penuh penilaian, masih penuh kesombongan. Namun sebelum beliau melanjutkan, suara seseorang terdengar dari arah pintu. Kalau begitu, izinkan saya ikut meluruskan juga. Semua orang menoleh. Pak Yudhistira masuk perlahan membawa sebuah map dan kotak kayu yang sangat kenal. Ruangan langsung hening. Bu Ratih terlihat bingung, sedangkan aku hanya duduk diam. Pak Yudhistira berjalan ke depan lalu meletakkan kotak itu di atas meja. Saya sahabat almarhum Hendra Wirawan, ayah Nabila. Nama ayahku langsung membuat beberapa orang saling pandang, karena selama ini mereka hanya mengenal versi cerita yang dibangun Bu Ratih. Versi yang menggambarkan ayahku sebagai orang biasa yang tidak meninggalkan apa-apa. Pak Yudhistira lalu membuka map. Beliau menunjukkan beberapa dokumen, sertifikat, berkas investasi, surat kepemilikan. Satu persatu, wajah orang-orang mulai berubah. Bisikan mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Bu Ratih terlihat semakin gelisah. Lalu, Pak Yudhistira berkata pelan, "Selama ini banyak orang menilai Nabila dari apa yang terlihat. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu." Beliau lalu menunjukkan dokumen terakhir. Nilai aset yang ditinggalkan ayahku membuat seluruh ruangan membeku. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua hanya saling memandang. Beberapa detik kemudian terdengar suara seseorang berbisik, "Ya Allah." Ternyata kalimat itu tidak selesai karena semua orang sudah memahami kenyataannya. Orang yang selama ini dianggap tidak membawa apa-apa, ternyata justru memiliki warisan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bu Ratih mulai kehilangan warna wajahnya. Namun kejutan sebenarnya belum dimulai. Pak Yudhistira mengambil sebuah alat pemutar suara kecil, lalu berkata, "Ada satu pesan yang dititipkan almarhum Hendra Wirawan. Pesan ini harus diperdengarkan ketika waktunya tiba." Dadaku langsung bergetar. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat. Kemudian, suara ayah terdengar memenuhi ruangan.
Suara yang sudah bertahun-tahun tidak kudengar. Suara yang sangat kurindukan. Nabila, kalau kamu sedang mendengarkan ini, berarti ayah sudah tidak ada di sampingmu. Air mataku langsung jatuh. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Suara ayah terus terdengar. Ayah tidak meninggalkan banyak nasihat. Karena ayah tahu, kamu sudah menjadi perempuan yang baik. Tapi ayah ingin menitipkan satu pesan. Jika suatu hari ada orang yang menilai dirimu hanya dari uang, jangan pernah merasa rendah. Karena nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh harta. Beberapa orang mulai menundukkan kepala. Suara ayah kembali terdengar. Dan untuk siapapun yang suatu hari menjadi keluarga putriku, tolong jaga dia, tolong lindungi dia. Karena selama hidupnya, dia selalu lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tangisku semakin deras. Lalu kalimat terakhir itu akhirnya terdengar. Kalimat yang mengubah semuanya. Jangan sakiti putriku. Siapapun yang menyakitinya tidak pantas menerima apapun darinya. Ruangan langsung membeku. Benar-benar membeku. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada tawa. Yang ada hanya rasa malu yang memenuhi wajah orang-orang yang selama ini menghakimiku. Aku musik melihat Bu Ratih, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau tidak mampu berkata apa-apa. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Reza berdiri musik di depan seluruh keluarga, di depan tetangga, di depan ibunya sendiri. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Nabila, maafkan aku. Suaranya bergetar. Aku gagal melindungimu. Aku gagal jadi suami yang seharusnya berdiri di sampingmu. Air matanya jatuh dan seluruh ruangan menyaksikannya. Kemudian Reza menoleh ke arah ibunya. Bu, selama ini Nabila tidak pernah salah. Kami semua yang salah. Bu Ratih langsung menangis. Tangisan yang selama ini tidak pernah kulihat. Beliau berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara gemeta. Nabila, ibu minta maaf. Ibu sudah terlalu jauh. Aku memandang wajahnya. Ada banyak luka di hatiku. Terlalu banyak. Tapi ayah tidak pernah mengajariku. Musik membalas kebencian dengan kebencian. Aku mengusap air mata. Lalu menjawab pelan. Saya memaafkan ibu. Tapi saya tidak akan melupakan pelajarannya. Bu Ratih langsung menangis semakin keras. Hari itu bukan soal warisan, bukan soal uang, bukan soal aset. Hari itu adalah tentang harga diri yang akhirnya kembali. Tentang seorang anak perempuan yang selama berbulan-bulan dihina karena dianggap tidak berharga. Padahal, yang sebenarnya tidak terlihat bukanlah hartanya, melainkan ketulusan hatinya. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah. Aku dan Reza memperbaiki rumah tangga kami perlahan. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran dan rasa hormat yang selama ini hilang. Musik, sedangkan Bu Ratih tidak pernah lagi merendahkanku. Setiap kali melihatku, beliau justru terlihat malu mengingat masa lalu. Ayah tidak menyembunyikan warisan untuk melindungi hartanya. Ayah menyembunyikannya untuk melindungi putrinya.